Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Rektor Universitas Andalas yang baru akan jadikan institusi berbasis korporasi. 600 hektar sawah di Solo, panen raya padi. Diri semuanya, pembagian sembako. Pemerintah Kota Solo menggelar panen raya di areal sawah Solo di Kecamatan Lubuk Sikarah. Ada 679 hektar sawah di daerah ini yang akan dipanen padinya. Panen raya dihadiri Wali Kota Solo dan pejabat dari Badan Pangan Nasional. Setiap hektar sawah masyarakat ini diperkirakan bisa menghasilkan hampir 7 ton padi. Setidaknya, panen raya kali ini bisa menghasilkan 4,6 juta ton padi. Panen raya ini rangkaian dari gerakan tanam padi untuk mengantisipasi dampak El Nino serta meningkatkan ketahanan pangan. Menurut Wali Kota Solo, Zul Elvian Umar, sejauh ini dampak El Nino tidak begitu berpengaruh terhadap panen padi di kota beras ini. Upaya kita dalam mempertahankan sawah Solo, meningkatkan produksi kita sangat didukung oleh Badan Pangan Nasional dan juga Bapak Gubernur dan Dinas di Provinsi. Sekali lagi terima kasih dan tentu dukungan juga daripada masyarakat petani kita yang terus berupaya dan meningkatkan produksinya dan segala pihak yang telah mendukung kegiatan-kegiatan kita dalam meningkatkan mempertahankan produksi Bareng Solo. Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional Andriko Noto Susanto mengatakan yang mesti dilakukan saat ini adalah memproduksi pangan sebanyak-banyaknya serta mencadangkan pangan baik dari tingkat pusat, provinsi, kota dan kabupaten sebagai langkah antisipasi krisis pangan. Hari ini yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita memproduksi pangan sebanyak-banyaknya, ya, memproduksi pangan sebanyak-banyaknya. Kemudian bagaimana juga kita mencadangkan pangan, ya, cadangan pangan kita penting di tingkat pusat, ya, maupun provinsi dan kabupaten. Agar apa? Agar kita bisa melakukan upaya-upaya pada saat terjadi ancaman krisis pangan. Solo dikenal sebagai daerah penghasil beras kualitas terbaik di Sumatera Barat, serta memiliki lahan persawahan yang luas. Panen raya kali ini diharapkan juga bisa ikut menurunkan harga beras yang telah terlanjur melambung. Dari Solo, Garnadi melaporkan. Kenapa membawanya kemari? Baduo nak tarik kemari bawa. Seorang aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Pariaman ditangkap unit perlindungan perempuan dan anak Polres Pariaman di rumah kontrakannya di Kecamatan Pariaman Timur. Pria berinisial H ini ditangkap setelah adanya pengakuan tersangka F yang diduga telah menjadi korbannya. Penangkapan ASN ini adalah hasil penyelidikan polisi terkait kasus pelecehan seksual sesama jenis yang dilakukan tersangka F yang ditangkap karena diduga telah melakukan pelecehan seksual seorang bocah laki-laki yang berumur 5 tahun. Ternyata F pernah menjadi korban H tahun 2021 lalu. Polisi masih memeriksa intensif kedua tersangka. Dari pemeriksaan sementara, tersangka H yang bekerja sebagai bendahara di sebuah instansi pemerintah Kota Pariaman mengakui selain F, dirinya telah berbuat hal tak senonoh kepada 6 orang korbannya yang masih di bawah umur. Setiap melakukan perbuatan tak senonoh itu, tersangka H memberikan uang sebesar Rp25.000 kepada korbannya yang masih anak-anak. Pelaku ini kami
pemeriksaan hasilnya adalah dia adalah seorang PNS. Jadi setelah melakukan pencabulan tersebut, pelaku H ini memberikan imbalan uang masing-masing anak Rp25.000. Untuk membuka tabir ini, polisi berharap kepada masyarakat yang pernah menjadi korban kedua tersangka segera melaporkannya. Kedua tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara karena melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Dua warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Muaro Padang harus masuk ruangan steril atau ruangan isolasi karena mengidap tuberkulosis atau TBC. Keduanya diketahui menderita penyakit menular setelah mengikuti pemeriksaan kesehatan di lapas tersebut pada Jumat pekan lalu. Tim gabungan Dinas Kesehatan Kota Padang bersama petugas klinik Lapas Muaro dan tim kesehatan Kemenkumham Sumbar memeriksa 1.034 warga binaan penghuni Lapas Muaro. Setiap narapidana diperiksa dahak hingga ronsen untuk mengetahui kondisi paru-paru mereka. Pemeriksaan kesehatan kali ini memang sengaja ditujukan untuk mendeteksi penderita tuberkulosis atau TBC di dalam lapas. Ada 200 warga binaan yang diperiksa setiap hari sejak Senin pekan lalu. Hasilnya, 2 orang warga binaan ditemukan positif mengidap TBC. Kedua napi tersebut langsung mendapatkan pengawasan dan pemberian obat selama 6 bulan di ruangan isolasi Lapas Muaro Padang. Pemisahan kamar, karena kalau tidak dipisah tentunya akan menular ke warga binaan lainnya. Ya, kita masukkan ke ruang khusus nanti. Kita menargetkan seluruh warga binaan lapas di Padang ini mengikuti ronsen torak ini. Warga binaan kita 1.034. Sangat bagus, Pak. Bagusnya seperti apa nih, Pak? Ya, bisa mendeteksi penyakit kami di sini. Sejauh ini sebelumnya pernah dilakukan, Pak? Belum, Pak. Bapak sendiri untuk scanning ini baru perdana? Pertama. Hasilnya gimana untuk Bapak sendiri? Baik, Pak. Tuberkulosis merupakan penyakit infeksi paru-paru yang penularannya melalui droplet atau percikan ludah. Jika tak diantisipasi sejak awal, dikhawatirkan penyakit ini bisa menular ke penghuni lapas lainnya. Robiha melaporkan dari Padang. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.